Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari PSKF KUB akan mempresentasikan dengan topik kami, yakni perolehan kembali status kewarganegaraan yang hilang berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan. Next slide. Sebelumnya dari kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Mungkin dari Clark bisa perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fakrizullah Suhermanto. Nama saya Muhammad Ibrahim Patowo. Nama saya Nabila Dika Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Kayla Faridita Aisyah. Dan saya Rifdi Gadianton Pratisto. Baik, sebelumnya dari kami ingin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Rektor Universitas Brawijaya, yakni Prof. Dr. Insinyur Novel Hanari, dan juga kepada Wakil Rektor, dan juga kepada Dekan Fakultas Kedokteran, yakni Dr. Wisnu Berlianto, dan juga Ketua Jurusan Dr. Nasrul Rahayu, dan tak lupa dari dosen mata kuliah kewarganegaraan kami, yakni Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solih. Baik, dari kelompok 6 akan membahas tentang topik dari yang sudah kami jelaskan tadi mengenai dari bab 1 yakni pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 mengenai pembahasan, bab 5 mengenai kesimpulan dan saran, dan kami juga akan menjelaskan mengenai daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat makalah. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kami. Salah satu tantangan terbesar yang menghadapi kewarganegaraan Indonesia adalah kewarganegaraan ganda, yang terjadi baik karena keinginan individu maupun penetapan sepihak oleh negara lain. Apabila terjadi secara mendadak ataupun secara tidak sengaja, status kewarganegaraan Indonesia sah yang dimiliki seorang warga negara Indonesia dapat terlepaskan. Ketika kondisi tersebut terjadi, banyak individu yang terlepas kewarganegaraan Indonesia menunjukkan keinginan untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia mereka, baik atas kepentingan individu tersebut dalam memajukan sektor tertentu dalam mewujudkan kepentingan negara maupun atas tekanan masyarakat yang menginginkan seorang individu dapat tetap tinggal di Indonesia. Dari latar belakang ini, kami mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Next slide. Ada pula tujuan dari penelitian kami, yakni yang pertama, mengetahui konsep kewarganegaraan itu sendiri dan apa saja yang dicakup dalam kewarganegaraan. Kedua, mengetahui apakah warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya dan penyebab yang memicu terjadinya kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Ketiga, mengetahui cara memperoleh kembali status kewarganegaraan yang hilang. Next slide. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Kami menyusun konsep kewarganegaraan. Yang pertama adalah status kewarganegaraan. Rakyat di dalam suatu negara adalah semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Rakyat di dalam suatu negara ditentukan berdasarkan hubungan dengan daerah atau tempat tinggal di dalam suatu negara yang dapat dibedakan atas penduduk dan bukan penduduk. Untuk penduduk sendiri adalah seseorang yang bertempat tinggal atau menetap di dalam suatu wilayah negara untuk jangka waktu yang lama. Secara sosiologis, penduduk adalah semua orang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Pada umumnya, penduduk adalah seseorang yang lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu negara. Untuk yang bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu atau tidak menetap. Contoh seperti para turis mancanegara atau tamu-tamu instansi tertentu di dalam suatu negara. Next slide. Nah,
Sedangkan berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negara, dibedakan atas status sebagai warga negara dan bukan warga negara. Untuk warga negara adalah seseorang yang merupakan anggota dari suatu negara berdasarkan hukum tertentu. Lalu apabila bukan warga negara atau orang asing adalah seseorang yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Contoh duta besar, konsulat, kontraktor asing, dan sebagainya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya ada hak dan kewajiban dari warga negara. Jadi pertama kita akan membahas mengenai hak dan negara. Apa itu hak? Jadi hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki beberapa hak. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk kehidupan dan mempertahankan kehidupan, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan. Hak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, serta hak untuk hak milik pribadi seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk beragama. Kemudian ada kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara sebagai wujud pertanggungjawaban kepada negara. Kewajiban yang kita miliki antara lain taat kepada hukum dan pemerintahan, kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, kewajiban untuk menghormati hak asasi setiap warga negara, kewajiban untuk taat kepada pembatasan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kewajiban untuk turut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, kewajiban untuk membayar pajak, dan juga kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Baik, selanjutnya adalah asas kewarganegaraan. Dalam menentukan status kewarganegaraan, lazim digunakan stelsel aktif dan pasif. Berdasarkan stelsel aktif, seseorang akan menjadi warga negara di suatu negara dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Sedangkan berdasarkan stelsel pasif, seseorang dengan sendirinya menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak opsi dan repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memiliki suatu kewarganegaraan atau dalam stelsel aktif. Sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan, yaitu dalam stelsel pasif. Oke, sedangkan penentuan kewarganegaraan dapat dibedakan menurut asas ius soli dan asas sanguinis. Asas ius soli yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau tempat di mana ia dilahirkan. Sementara untuk asas sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Lalu adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu apatride dan bipatride. Untuk apatride, yaitu seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Untuk bipatride, yaitu seseorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Contoh, seorang keturunan bangsa B ius sanguinis, lahir di negara A ius soli. Oleh karena itu, ia keturunan bangsa B, maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Berikutnya ada penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi hilangnya kewarganegaraan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kehilangan kewarganegaraan yang bersifat umum karena hubungan darah antara ayah dan ibu, dan juga karena pernikahan. Namun pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai hilangnya kewarganegaraan yang bersifat umum. Jadi warga negara Indonesia itu bisa kehilangan kewarganegaraannya karena dia memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang oleh
kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, secara sukarela menyatakan janji setia kepada negara asing, ikut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, memiliki surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, kemudian bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara. Next slide. Sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Kewarganegaraan, dijelaskan mengenai syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan. Nah, undang-undang ini berbunyi seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 18 dan pasal 22. Pada pasal 9 dijelaskan bahwa permohonan kewarganegaraan ini dapat diajukan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, pada waktu mengajukan permohonan ini sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, tidak pernah dijatuhi ancaman pidana 1 tahun atau lebih, tidak menjadi berkeluarga negaraan ganda apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, memiliki pekerjaan atau berpenghasilan tetap, dan membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Kemudian dijabarkan pula pada pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah tahun 2017. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa permohonan ini ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai yang memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan, dan juga kewarganegaraan asal. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa permohonan yang disebutkan dalam ayat 1 harus dilampiri dengan fotokopi akta kelahiran, fotokopi akta perkawinan atau akta perceraian, surat keterangan keimigrasian, fotokopi kartu izin tinggal tetap, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit, surat pernyataan pemohon, serta surat keterangan catatan kepolisian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dapat memberikan deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat. Selain itu, metode ini juga dapat memberikan sebuah gambaran hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan memperhatikan karakteristik, kualitas, serta keterkaitan antar kegiatan. Baik, selanjutnya dari saya akan melakukan pembahasan terkait dengan topik yang telah kami bahas. Jadi, sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, untuk topik kewarganegaraan ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi, untuk peraturan pertama, yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 merupakan peraturan yang telah diterbitkan untuk membahas topik ini. Lalu dikaji kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang dan perubahan pasal nomor 18. Lalu untuk yang terupdate atau yang paling terakhir yakni diperbarui kembali pada bab 1 pasal 1 2 UU nomor 12 tahun 2006 yang berbunyi kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Lalu mengenai kehilangan kewarganegaraan, seseorang dapat kehilangan status WNI bukan karena dicabut oleh pemerintah, melainkan karena melakukan sejumlah hal yang telah diatur oleh UU tersebut dan sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu bagaimana jika ada seorang warga negara yang telah kehilangan kewarganegaraannya? Dari pemerintah sendiri telah menyediakan regulasi yang telah mengatur cara mendapatkan kembali status kewarganegaraan. Jadi warga negara yang telah mengalami kehilangan kewarganegaraannya dapat melakukan permohonan kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia.
Jadi permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan beberapa dokumen-dokumen yang dapat menunjang permohonan yang telah diberikan. Setelah mengajukan permohonan, pejabat atau perwakilan Republik Indonesia tersebut akan memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lambat 14 hari, kemudian diteruskan kepada menteri yang akan dicek juga selama paling lambat 14 hari. Lalu menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia paling lambat dalam waktu 3 bulan dan disampaikan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari sejak diterima. Lalu dari pejabat atau perwakilan Republik Indonesia akan menyampaikan keputusan tersebut kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 hari negaraan kembali tersebut disahkan atau tidak dan warga tersebut mendapatkan kembali kewarganegaraannya atau tidak. Ya, kesimpulan dari yang sudah dibacakan oleh teman-teman saya yaitu konsep dari kewarganegaraan itu mengalami pembaharuan. Pembaharuan ini disebabkan oleh peraturan yang tidak sejalan dengan Pancasila dan juga pengaruh globalisasi yang menuntut kesetaraan gender dan perlakuan yang sama di depan hukum. Peraturan baru juga tadi sudah disebutkan itu terdapat dalam bab 1 pasal 1-2 UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia yang berbunyi kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Seorang warga negara dapat kehilangan status kewarganegaraan bukan karena dicabut oleh negara, melainkan jika melakukan hal yang terdapat di UU tersebut. Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya masih dapat mengajukan kembali melalui tulisan bahasa Indonesia yang berisi hal-hal yang telah ditetapkan dan juga harus bermaterai, serta dokumen-dokumen penting pengajuan. Tulisan tersebut diajukan kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang tersangkut. Untuk menjadi suatu warga negara Indonesia yang memiliki status kewarganegaraan yang baik dan benar, dibutuhkan juga ketaatan dan kepatuhan dalam undang-undang yang berlaku. Dengan penjelasan yang tertulis di makalah ini, diharapkan pembaca dengan kewarganegaraan Indonesia dapat mengerti dan taat kepada peraturan yang ada. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun makalah kami. Sekian penjelasan dari makalah kami. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk raise hand. Baik, untuk Akmal dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Akmal Johari Irfan. Saya izin bertanya, bagaimana pandangan hukum terhadap teroris atau WNI ex-ISIS yang mengajukan perolehan kembali status kewarganegaraan Indonesia? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Jadi topik ini tuh sebenarnya masih diperdebatkan. Namun menurut sumber yang saya dapati, pemerintah dapat menolak pengajuan perolehan kembali status kewarganegaraan Indonesia dalam kasus pemulangan warga negara Indonesia ex anggota ISIS. Ini dikenal dengan istilah penangkalan dan diatur dalam UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang berwenang dapat menolak teroris menjadi warga negara Indonesia kembali atas dasar melindungi negara dan rakyatnya sebagaimana bunyi pasal 98 ayat 1 yaitu kewenangan penangkalan merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan alasan keimigrasian. Pejabat yang berwenang dalam ketentuan ini adalah pimpinan instansi pemerintah. Sekian dari jawaban saya. Mungkin penjabaran yang lebih luas dapat dibantu oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Mungkin saya izin untuk menambahkan sedikit dari apa yang sudah dipaparkan oleh Nabila. Sebelum mungkin saya izin off cam sebentar karena sinyal saya kurang baik. Baik, jadi seperti yang disebutkan oleh Nabila tadi, kasus WNI ex-ISIS ini mengalami sebuah perdebatan. Ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa dengan menerima WNI ex-ISIS ini akan menimbulkan masalah dalam negeri. Namun ada juga beberapa pihak yang beranggapan bahwa sisi kemanusiaan itu harus dikedepankan karena mereka juga manusia yang butuh tempat pulang. Namun
tindakan penolakan kepulangan WNI ex-ISIS ini memiliki potensi untuk melanggar hak asasi manusia dan melanggar hukum di Indonesia. Seperti itu. Jadi tuh kewarganegaraan itu adalah pangkal dari banyak hak ya, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk penghidupan yang layak, dan juga hak-hak lainnya. Namun ada 2 pengecualian yang diperbolehkan dalam hal pencabutan kewarganegaraan ini. Yang pertama, apabila seseorang dalam mendapatkan status kewarganegaraannya melakukan tindakan melawan hukum seperti melakukan pemalsuan, kebohongan, ataupun tindakan lainnya. Dan yang kedua itu apabila terdapat pelanggaran loyalitas terhadap negara. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, apabila pemerintah menolak pulangnya WNI ex-ISIS ini kembali ke Indonesia, itu bertentangan dengan yang disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sehingga dia akan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut akan tergolong dalam tindakan yang melawan hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa dari Akmal sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan kedua, untuk Maila Faiza, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Maila Faiza Umaira, izin bertanya, kira-kira bisakah warga negara Indonesia itu untuk memiliki kewarganegaraan yang ganda? Dan misalnya mungkin itu kira-kira apa saja dampaknya? Baik, terima kasih. Langsung saja aku jawab. Pertanyaan yang bagus, Maila. Bisakah warga negara Indonesia memiliki kewarganegaraan ganda dan apa saja dampaknya tadi? Ya, sebelumnya dui kewarganegaraan atau biasa disebut juga kewarganegaraan ganda atau bipatride yang tadi sudah dijelaskan merupakan kondisi di mana seorang memiliki status suatu kewarganegaraan yang sah secara hukum di 2 negara atau lebih. Hal ini dapat terjadi karena setiap negara memiliki syarat dan kriteria yang berbeda-beda dalam menetapkan kewarganegaraan. Setiap orang pun bisa memiliki bipatride atau dui negara, satu warga negara A dan satu warga negara B, namun harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ada di tiap negara. Perkembangan atas status kewarganegaraan ganda ini telah berkembang juga di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Memang pada saat ini tuh asas kewarganegaraan ganda telah dikenal dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi asas tersebut hanya bersifat terbatas. Ya, terbatas. Terbatasnya itu apa? Pada anak hasil perkawinan campuran dan di bawah 18 tahun. Nah, setelah umur 18 tahun ini orang yang memiliki kewarganegaraan ganda dipaksa harus memilih satu kewarganegaraan. Dengan demikian, penerapan prinsip kewarganegaraan tunggal tetap merupakan prinsip negara yang lebih dominan dibandingkan dengan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas. Seperti itu. Mungkin saya izin menambahkan sedikit ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa apa ketentuan dari kewarganegaraan ganda itu seperti apa, dan juga saya ingin menjelaskan dalam penerapan kewarganegaraan ganda itu memiliki dampak positif dan negatif. Untuk beberapa contoh dampak positif itu yaitu jika Indonesia memiliki seorang tenaga ahli yang sedang berada di luar negeri, Indonesia dapat sewaktu-waktu memanggil orang tersebut untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara mengabdi kepada Indonesia. Lalu warga negara yang sedang mencari pekerjaan dapat dengan mudah mencari pekerjaan di luar negeri tanpa terkendala masalah imigrasi. Lalu membuat warga negara lebih bebas berbisnis dengan negara lain. Lalu kewarganegaraan ganda bisa melindungi anak dari pasangan yang berbeda kewarganegaraan karena dengan demikian orang tua mereka tidak bisa dideportasi akibat masalah hukum. Lalu untuk dampak negatifnya mungkin sulit untuk mengangkat pelaku kriminal yang kabur ke negara keduanya. Lalu dapat juga dicurigai sebagai pengkhianat jika kedua negara tersebut sedang melakukan perang satu sama lain. Lalu juga bisa memudahkan warga negara lain untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, membuat terancamnya keamanan dan kedaulatan negara. Mungkin itu sekian dari saya. Apakah sekiranya dari saya dan Rifki sudah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Maila Faiza atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kembali, dipersilakan untuk raise hand.
Baik, apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.